Assalamualaikum teman-teman. Kan saya Maria AUG Sidoarjo. Kali ini saya akan membahas tentang mitos-mitos di dunia emas. Nah, apakah mitos-mitos di dunia emas? Langsung aja. Yang pertama, takut simpan emas karena terlalu berharga. Nah, benarkah orang takut simpan emas itu? Pertama, karena merasa emas itu benda yang besar, sulit disimpan dan mudah diketahui banyak orang. Kedua, seolah-olah emas adalah benda yang mudah tercium baunya sampai radius ratusan meter, sehingga siapa yang lewat depan rumah tahu di dalamnya ada emas. Nah, padahal faktanya ya, harusnya lebih takut mana? Simpan emas atau simpan kendaraan? Kendaraan kelihatan, bisa dilihat orang, sedangkan emas kita perlakukan kayak kita simpan barang-barang benda-benda berharga kita ya, kayak sertifikat, ijazah, dan lain-lain. Jadi tidak betul ya. Yang kedua, produk tertentu kualitasnya lebih bagus dari yang lainnya. Nah, ada sebagian konsumen itu selalu membandingkan seperti itu. Nah, kok kayaknya produk ini lebih bagus, kayaknya produk itu lebih bagus. Padahal faktanya bahwa emas 24 karat di mana-mana sama aja kualitasnya. Jadi tidak betul bahwa emas yang dari merek ini lebih bagus dari yang ini, dari awal tidak betul itu ya. Ini kita juga ada sertifikatnya dari report of analysisnya dari Sukovindo, dari Pegadaian. Nah, ada juga pernah diuji karat meter juga pernah. Jadi memang emas 24 karat sama aja di mana-mana. Apa sih yang membedakan? Keberkahannya teman-teman. Jadi di dalam tiap keping emas yang teman-teman beli itu sudah bernilai wakaf ya. Ketiga, produk dari BUMN menjadi acuan harga nasional. Mitos ini tuh salah teman-teman. Jadi kenyataannya bahwa penetapan harga emas EOA Gold itu diambil dari macunya itu pada harga emas dunia dan pemain lokal. Nah, kenapa EOA Gold itu mengeluarkan harga emas setelah seluruh pemain lokal mengeluarkan harganya? Yang pertama itu adalah agar terjadi keseimbangan pasar. Yang kedua, agar EOA Gold mempunyai value yang lebih dari yang lainnya. Nah, jadi tidak betul itu kalau produk BUMN itu menjadi acuan harga EOA Gold, itu tidak betul ya. Yang keempat itu, emas itu hanya bisa dijual atau dibeli di toko emas. Nah, itu tidak, kenapa ini sampai keluar mitos seperti ini? Karena toko emas itu dipercaya sebagai penjual yang kredibel. Yang kedua, takut beli online masyarakat itu. Yang ketiga, belum tahu jika bisa beli online. Nah, ada juga yang berpikir kalau mau dijual harus selalu ke toko emas. Padahal kenyataannya ya teman-teman, EOA Gold itu bisa ditemukan di seluruh cabang di Indonesia. Nah, EOA Gold itu sudah ada 70-an cabang ya di seluruh Indonesia ya. Jadi tidak betul itu. Yang mitos selanjutnya kelima, emas itu menguntungkan bagi konsumen. Nah, jadi konsumen itu bermain sebab emas itu menguntungkan, karena selama ini konsumen itu hanya tahu ilmu jual emas di tahun-tahun yang akan datang. Faktanya emas itu bukan tujuan akhir dari konsumen, melainkan wasilah impian konsumen. Jadi kita hadirkan solusi meraih impian konsumen. Contoh, konsumen itu punya impian untuk naik haji atau umroh. Nah, kita hitungkan itu berapa gram yang harus mereka simpan tiap bulan agar mereka bisa mencapai impian mereka. Nah, seperti itu. Yang keenam, bentuk tertentu itu lebih bagus dari yang lainnya. Nah, sebenarnya ini tidak betul ya teman-teman. Jadi itu adalah kayak selera aja sih ya. Jadi sebenarnya itu tentang estetika aja, sama aja. Asal karat dan gramasinya sama, itu sama aja teman-teman. Yang ketujuh, emas menjaga harta. Jadi emas diyakini bisa menjaga nilai harta kita. Itu mitos atau fakta? Nah, sebenarnya itu mitos teman-teman. Karena emas itu bukan sekedar menjaga harta, tapi meningkatkan nilai harta kita di masa yang akan datang. Bukan cuma sekedar menjaga ya. Yang kedelapan, hanya orang tertentu yang bisa berbisnis emas. Nah, ini saat ini masyarakat itu lebih berkeyakinan bahwa hanya orang-orang tertentu, asing lah yang bisa berjualan emas, bisa buka toko emas. Pada kenyataannya, nah ini idola-idola saya ini, lihat ini.
Mereka ini agent yang terbaik di skala nasional ya. Ini tuh nggak ada, ini juga pribumi sama seperti kita, jadi nggak ada mitos seperti itu tuh nggak betul ya. Siapa aja bisa, nggak harus etnis tertentu. Mitos selanjutnya yang ke-9, takut emasnya tidak bisa terjual jika perusahaannya bangkrut. Nah, menganggap bahwa yang bisa menerima produk yang dijual adalah perusahaan yang menjual produk itu saja. Itu tidak betul. Karena apa? Karena emas itu selama fisiknya kita pegang tidak masalah itu. Karena itu sudah kita pegang teman-teman. Jadi apapun yang terjadi sama perusahaan yang mengeluarkan, asalkan emasnya kita pegang, dimanapun bisa diterima teman-teman. Nah ini bisa dijual, kita jual di Pegadaian, ada toko emas di Indonesia, bahkan itu bisa diterima di luar negeri juga. Nah ada loh teman kita AOG itu yang jual di toko emas di Madinah, jadi nggak masalah, nggak usah takut itu kan. Mitos yang terakhir, lebih aman beli emas ke perusahaan BUMN dibandingkan swasta. Karena dianggap apa sih? Karena ada fisik tokonya, karena dianggap sertifikatnya lebih meyakinkan, karena milik negara, karena plat merah ya. Padahal sebenarnya ini nih profil founder kita nih keren nih. Nah beliau ini bukan orang sembarangan teman-teman. Nih teman-teman baca nih, Joni Hendra direktur operasional ini, Mas Reza Randy foundernya PPA, Mas Dedi Irawan ini trainer favorit saya nih. Nah sebenarnya nggak betul itu tadi ya. Sih kekuatan Eokult itu ya teman-teman, aklamasinya kecil, tidak butuh tempat penyimpanan yang besar, mudah dibawa kemana-mana, simple, elegan, punya makna mendalam, bisa dibuat kado, nikahan, lahiran, milad, door prize. Nah keren kan ya Eokult ya. Baik teman-teman, sekian dari saya yang kita bahas kali ini, semoga bermanfaat ya untuk kita semua.